Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon izin ya, tingkat 1 kebidanan Ibu jelaskan untuk materi persiapan persalinan ini dalam apa ya, dalam suasana yang mungkin tidak terlalu hening. Jadi ada beberapa suara nanti mungkin ya dalam proses perekaman ini. Oke, kemarin kan kita waktu membahas persalinan sampai pada tahap konsep dasar tentang persalinan itu apa. Namun pada saat kehamilan ini kita perlu melakukan persiapan persalinan sejak awal, ya. Jadi outline kita hari ini adalah persiapan persalinan, kemudian kebutuhan dasar persalinan, menyiapkan lingkungan fisik yang nyaman untuk bersalin, dukungan suami, sibling rivalry, dan peran bidan dalam memberikan asuhan kebidanan dalam persalinan. Apa sih persiapan persalinan itu? Jadi menurut Matterson 2001, persiapan persalinan ini tujuannya untuk menyiapkan semua kebutuhan selama kehamilan maupun proses persalinan. Jadi segala sesuatu yang disiapkan dalam menyambut kelahiran anak oleh ibu hamil. Ini juga menjadi salah satu program pada desa siaga di mana sebuah desa yang penduduknya memiliki ibu hamil itu perlu punya kesiapan sumber daya serta kemampuan dan kemauan untuk mencegah mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana, dan kegawat daruratan secara mandiri. Dan utamanya adalah proses persalinan pada ibu. Jadi kalau Anda tahu ini ya, pernah lihat ini stiker P4K yang kepanjangannya adalah perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Ini ada di setiap buku KIA dan nanti harus ditempel di masing-masing rumah ibu hamil, sehingga ketika ada rumah yang terdapat stiker ini dapat dipantau oleh tokoh masyarakat, RT, RW, ibunya ya. Kemudian kader, kemudian tenaga kesehatan, seperti itu. Jadi di sini akan tertulis nama ibu, kapan taksiran persalinannya, penolong persalinannya mau siapa, tempat persalinannya rencananya ada di mana, di rumah sakit, di bidan, atau di klinik ya. Pendamping persalinannya nanti siapa, transportasinya pakai apa, calon pendonor darah. Nah, salah satu persiapan persalinan itu adalah komponennya ini. Sehingga ketika taksiran persalinannya kapan, kita sudah merencanakan ibunya mau bersalin di mana. Kalau ibunya normal, mungkin cukup oleh bidan. Namun kalau selama kehamilannya ada komplikasi, berarti ibunya harus ke dokter kandungan. Dan tentu itu akan mempengaruhi tempat persalinan. Kalau normal, kita cukup di praktek bidan mandiri, atau di klinik Pratama ya. Tapi kalau butuh untuk dokter pasti ke rumah sakit. Pendampingnya siapa? Lebih banyak suami, tapi ada juga misalnya suaminya yang tugas oleh ibu mertua, ibu kandung ya. Transportasi rata-rata kebanyakan oleh motor, ada juga yang mobil atau ambulan desa, itu juga ada. Calon pendonor darah. Nah, pada saat kehamilan ibu sudah bilang bahwa ibu hamil wajib lab darah. Itu nanti akan dicek golongan darahnya, triple eliminasi ya, sifilis, hepatitis B, dan HIV/AIDS, seperti itu harus dicek. Kemudian HB-nya itu. Jadi nanti kita ketahui misalnya ibunya golongan darahnya B, dia harus cari di keluarganya apakah ada yang golongan darahnya B. Karena dalam persalinan itu kemungkinan besar terjadinya perdarahan cukup tinggi, sehingga kalau nanti ibunya butuh donor, itu bisa dipanggil dari saudara dulu. Ya, tapi kalaupun saudara tidak ada, biasanya kalau bidan itu atau kader ya memiliki catatan apakah di suatu desa tersebut warganya memiliki pendonor, misalnya yang A ada berapa orang, yang B ada berapa orang, yang O ada berapa orang, yang AB ada berapa orang, seperti itu. Nah, secara umum, secara umum persiapan persalinan itu ada terkait fisik
psikologis, finansial, dan kultural. Fisik itu dari segi kesehatan tubuh, mulai dari nutrisi, kemudian aktivitas ya. Jadi pada saat bersalin kan nanti kalau yang normal mengedan. Nah, itu nafasnya harus baik, minimal dari usia kehamilan 28 minggu, senam hamil, atau jalan di pagi hari, mengatur nafas, atau senam Kegel untuk mencegah ruptur perineum, itu bisa dilakukan. Sedangkan psikologis, nah ini ya, ini termasuk penelitian saya tentang kesejahteraan psikologi ibu hamil. Gimana caranya ibu mengatur emosi? Gimana caranya ibu mengatasi kecemasan yang ringan, ketakutan, kekhawatiran, ya? Kemudian, apakah ada dukungan dari pihak suami, keluarga, ibu kandung, atau ibu mertua, kakak atau adik, ya? Kemudian juga finansial, apakah keluarga ini mempersiapkan biaya yang dibutuhkan untuk persalinan. Memang betul saat ini BPJS sudah menanggung, tapi untuk yang lain-lain kan ada ya, misalnya persiapan untuk baju bayinya, atau misalnya kebutuhan ibu, pembalut, makanan, minuman, itu kan perlu disiapkan juga dari segi finansial. Kemudian kultural, nah ini pada beberapa daerah di Indonesia itu memiliki budaya yang unik dalam menyambut lahirnya si jabang bayi ya. Ada yang selamatan, ada yang 7 hari, ada yang 35 hari, ada yang ibunya harus dipijat atau dimandikan. Tentunya hal-hal yang berkaitan dengan budaya dan itu tidak merugikan dari ibu itu boleh dilaksanakan. Merugikan ibu dan bayi. Contohnya masalah kultural yang tidak boleh itu misalnya memberikan jamu pada tali pusat yang sudah dipotong, itu jangan. Itu nanti bisa mempengaruhi infeksi. Kemudian ada beberapa kebiasaan di masyarakat memberi kopi pada bayi, itu jangan. Ya, sebaiknya bayi hanya diberikan ASI saja sampai 6 bulan untuk bisa melaksanakan program ASI eksklusif ya. Atau di beberapa daerah ibu nifas itu dibuang jauh di hutan, ya jangan, nanti kalau tiba-tiba terjadi komplikasi, misalnya ibunya tiba-tiba hipertensi atau perdarahan, nanti bisa meninggal. Bagaimana dengan bayinya ya? Jadi kebudayaan yang sekiranya merugikan ibu dan bayi itu mohon tidak dilaksanakan. Nah, kita juga perlu mengidentifikasi lokasi tempat tinggal ibu hamil dengan lokasi tempat pertolongan persalinan. Pada beberapa provinsi kita yang bentuknya kepulauan, itu biasanya ada rumah singgah di mana ketika usia kehamilan ibu sudah 37 minggu, itu sudah mendekati atau sudah pindah di rumah singgah tersebut, sehingga ketika terjadi tanda-tanda persalinan, maka ibu bisa langsung dekat dengan tempat bersalin. Anda jangan bayangkan cuma di Tangerang saja ya, di Tangerang, misalnya di Google ini saja banyak sekali klinik praktek mandiri bidan, banyak rumah sakit. Tapi kalau di lokasi-lokasi tertentu daerah Indonesia itu jauh ke tempat pelayanan kesehatan. Identitas ibu hamil tadi ya, ada nama, taksirannya, penolongannya siapa, pendamping persalinan, dan fasilitas tempat persalinan. Nah, ini maksudnya apa? Kita dari awal sudah memprediksi, misalnya ibu punya kehamilan normal cukup di bidan praktik. Tapi kalau ibu dari awal kehamilan sudah ada hipertensi, itu carilah ya rumah sakit minimal itu tipe C, kalau bisa tipe B. Kenapa? Karena kita tidak tahu nanti kondisi persalinannya seperti apa, apakah nanti bayinya membutuhkan NICU atau tidak. Ya, apalagi kalau misalnya dengan asma, ibu hamil dengan asma, ibu hamil dengan TB itu memiliki asuhan yang berbeda atau tindakan yang berbeda ya. Kemudian calon donor darah, transportasi apa yang akan digunakan, serta pembiayaannya. Nah, untuk pembiayaan ini ada satu tips di mana kalau Anda ketemu dengan ibu hamil yang dia punya kartu BPJS, siapin tuh kartu BPJS fotokopi ya, fotokopi kartu BPJS, fotokopi KK itu distrepes langsung di buku KIA-nya. Jadi ketika beliau terjadi apa-apa, itu sudah langsung di buku KIA itu
kita kelihatan, oh ini KTP-nya, ini kartu BPJS-nya, ini fotokopi kakaknya, gitu ya. Kemudian yang paling penting juga pengambil keputusan. Kalau misalnya ibu sudah bisa mengambil keputusan, nggak apa-apa, didukung oleh suami. Namun kalau ibu masih bergantung kepada suami, kepada ibu mertua, kepada ibu kandung, nah ini perlu kita dampingi. Karena kalau terjadi sesuatu hal, pasti ibunya bingung ngambil keputusan ini mau rujuk kemana. Nanti ibunya pengennya ke Anissa, atau suaminya pengen ke Melati, nanti ibu mertua pengen ke Hermina, itu susah ya, itu contoh ya. Tetapi ini disepakati sama-sama ya, dicari yang terbaik untuk ibu dan bayi. Nah, pada saat tersebut maka diperlukan catatan ibu hamil yang lengkap. Kalau bisa mulai ada tabungan ibu bersalin, disiapkan donor darahnya, disiapkan transportasinya, suaminya atau keluarganya juga bisa menemani ibu saat bersalin, melakukan IMD, kemudian juga bisa melakukan kunjungan nifas atau kunjungan rumah. Termasuk juga nanti adalah persiapan KB-nya mau menggunakan apa. Kemudian ini fungsinya apa sih? Stiker P4K ini tadi bisa untuk membantu berfungsinya desa siaga, meningkatkan cakupan ANC sesuai standar, kemudian meningkatnya juga cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terampil. Pada daerah tertentu itu meningkatnya kemitraan bidan dan dukun, semoga juga bisa menurunkan komplikasi secara dini, kemudian meningkatkan peserta KB pasca salin dan terpantaunya kesakitan dan kematian ibu saat kematian ibu dan bayi. Kemudian juga menurunkan kejadian kesakitan dan kematian ibu serta bayinya. Kemudian kita berlanjut pada kebutuhan dasar ibu bersalin. Pertama pasti kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan oksigen. Jadi usahakan saluran pernafasan ibu baik, kemudian ruangan juga tidak pengap ya, cairan dan nutrisi, minuman ya, makanan, eliminasi itu kamar bersalin harus dekat dengan kamar mandi, namun tidak boleh dalam satu pintu ya. Artinya pintunya harus berbeda. Maksudnya kalau dalam denah syarat PMB itu pintunya kamar mandi itu tidak boleh menghadap ke dalam kamar bersalin karena nanti bisa meningkatkan infeksi seperti itu. Jadi dekat tapi pintunya berbeda arah gitu ya. Jadi ketika ibu ingin BAB, ingin BAK itu dekat. Kemudian posisi dan ambulasi, kita perlu mendukung posisi yang nyaman untuk ibu. Kemudian pengurangan rasa nyeri, kita perlu membantu ibu gimana caranya supaya ibu dapat mengatasi rasa nyeri saat kontraksi. Bisa dengan dipijat. Nah, ini salah satu contoh, mohon maaf ya, saya screenshot dari Google Pictures. Kita melakukan pijatan di punggung atau suami memberikan dukungan ya kepada istrinya, kemudian keluarga bisa menemani, tenaga kesehatan juga. Nah, selain pengurangan rasa nyeri, kebersihan, hygiene ya, kemampuan untuk istirahat, penjahitan perineum kalau nanti terjadi robekan, dan pertolongan persalinan terstandar sesuai dengan 60 langkah APN. Sedangkan kebutuhan psikologis, ibu memerlukan sugesti, mengalihkan perhatian dan kepercayaan serta motivasi. Ya, karena ibu harus kita motivasi untuk selalu kuat dan bisa melewati persalinan ini dengan baik. Bahkan kalau bisa bagaimana caranya persalinan ini menjadi lebih menyenangkan, lebih membahagiakan, begitu ya. Nah, kemudian salah satu yang perlu kita siapkan adalah lingkungan fisik yang nyaman untuk bersalin. Ruangan bersalin di tempat praktik bidan harus sesuai dengan standar ya. Biasanya di situ ada tempat tidur, baby table, kemudian ada di baby table ada lampu 60 cm, jaraknya 60 cm, kekuatannya 60 watt, kemudian ada alat-alat yang lengkap untuk menolong persalinan, ada alat-alat untuk mengatasi komplikasi pada ibu, kemudian juga ada poster-poster yang mengingatkan, misalnya poster penanganan perdarahan, penanganan asfiksia, atau penanganan shock seperti itu. Kemudian
Oksigen juga penting, obat-obatan ya. Dan di beberapa negara luar seperti di Belanda dan Inggris itu masih melaksanakan persalinan di rumah dengan home birth, dan mereka biasanya bersalin di bathtub atau di kolam ini ya, kolam berair. Sehingga ruangan yang perlu dipersiapkan itu harus bersih, cahayanya cukup, tapi juga tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Kemudian dilengkapi dengan peralatan dasar untuk melayani persalinan, serta peralatan untuk menangani kegawat daruratan, cukup luas dan dekat dengan kamar mandi. Gitu ya. Tentunya juga untuk saat ini minimal 1 orang yang bisa menemani ibu, jadi disiapkan juga kursi yang cukup. Nah, kemudian dukungan suami ini adalah tindakan yang dilakukan suami dalam memberikan kasih sayang, perhatian, dan bantuan bagi ibu selama kehamilannya maupun persalinannya. Dukungan suami bisa juga diartikan sebagai komunikasi verbal dan nonverbal, saran, bantuan yang nyata, atau tingkah laku yang diberikan oleh suami terhadap ibu hamil di dalam lingkungan sosialnya. Menurut Friedman tahun 2010, dukungan suami itu ada 4. Ada dukungan emosional, ya. Jadi suami memberikan dukungan positif untuk meningkatkan, untuk menstabilkan emosi ibu. Biasanya berupa support mental, penenangan, ya, motivasi gitu. Kemudian dukungan informasional, di mana kalau ibu nggak tahu, suami turut mencari tahu, misalnya ibunya anemia nih, nah berarti ayahnya juga perlu tahu nih anemia itu apa, bagaimana cara mengatasinya. Nanti ketika sudah tahu, nanti dia akan mengingatkan ibunya, Ma, jangan lupa minum ya tablet tambah darahnya. Ayo ini papa beliin misalnya buah bit untuk bantuin HB mama supaya meningkat gitu ya. Nah, termasuk juga dukungan instrumental dari materi dan waktu. Artinya keuangan, gimana caranya supaya ibunya memiliki nutrisi yang cukup, pakaian yang cukup, kemudian waktu yang cukup untuk menemani ibunya dalam melakukan pemeriksaan maupun mendampingi saat persalinan. Kemudian dukungan penghargaan, artinya oh bagus mah, pinter. Kalau ibunya waktu meneran gitu ya, kemudian bagus, itu kasih motivasi. Misalnya mama adalah ibu yang hebat, sudah melahirkan anak kita dan sebagainya. Begitu. Kemudian sibling rivalry itu gimana kita menyiapkan saudara kandung atau kakak ya biasanya dari bayi yang akan lahir. Berarti ini untuk bayi kedua, ketiga, keempat ya. Jadi kita harapkan ini perlu diingatkan oleh bidan pada saat ibu hamil melakukan pemeriksaan. Jadi kalau anak kedua, ketiga, keempat, ibu diingatkan untuk menjalin komunikasi sejak awal dengan si kakak. Kasih tahu bahwa dia mau punya dede, misalnya mau punya adik, nanti perkiraan adiknya laki-laki atau perempuan, atau misalnya perkiraan lahirnya kapan. Kemudian nanti kakaknya sayang ya sama dedeknya, seperti itu. Jadi kalau melakukan pemeriksaan juga diajak ya, meskipun tidak untuk saat ini selama pandemi COVID itu tidak boleh masuk mungkin suami dan kakaknya, tetapi minimal ketika ibu melakukan pemeriksaan, kakaknya diajak periksa dedenya sehat atau tidak gitu. Nanti kalau bergerak pegang tangannya seperti di dalam ada dedeknya gitu. Nanti dan pastikan kalau bisa kakaknya dalam keadaan siap. Biasanya kalau berkomunikasi dengan perempuan itu lebih mudah, kakak perempuan ya. Tapi kalau kakak laki-laki harus lebih lama waktu dia untuk siap. Karena kalau kakak perempuan dan dia punya boneka itu biasanya dede nanti minum susu dan sebagainya, dia akan memiliki gambaran imajinasi seperti itu. Sedangkan untuk kakak laki-laki agak sulit. Kemudian orang tua harus sabar dan saling membantu. Artinya ketika kakak merasa membutuhkan perhatian, sedangkan ibunya masih repot dengan kehamilannya atau bayinya, maka perannya diambil oleh ayah. Seperti itu. Nanti gantian. Ketika ibu sudah siap untuk memberikan perhatian kepada kakak pada saat kehamilan maupun persalinannya, maka itu bisa dilakukan. Kemudian berikan waktu untuk kakak menerima adik, karena nggak mudah ya, yang tadinya dia merasa kasih sayang dan waktu dari orang tua itu diterima oleh dia seluruhnya, sekarang ada adiknya
yang butuh waktu dan perhatian juga dari orang tuanya. Namun ketika dikomunikasikan sejak awal, nanti lama-kelamaan kakak akan menerima hal tersebut. Nah, kemudian yang terakhir tentang peran bidan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin, Anda cek lagi di Permenkes nomor 93 tahun 2007 ya, pengetahuan apa yang diperlukan, keterampilan apa yang diperlukan, pengetahuan tambahannya apa, keterampilan tambahannya apa. Namun peran bidan dalam memberikan asuhan kebidanan itu ada 4 ya. Yang pertama sebagai care provider, pemberi asuhan. Kita akan membantu pertolongan persalinan pada ibu dan memastikan bahwa ibu bisa melewati persalinannya dengan baik, sehat, dan selamat. Begitu juga dengan bayinya. Kemudian komunikator, kita memberikan informasi mengenai bagaimana ibu seharusnya nanti pada saat bersalin, bagaimana keluarga bisa mendukung, dan sebagainya. Oleh karena itu, komunikasi sangat penting dalam proses persalinan. Oleh karena itu, Anda sebagai calon bidan harus menguasai komunikasi dan pengetahuan apa yang diperlukan pada saat membantu pertolongan persalinan. Kemudian manajer mengelola kasus ya. Kita harus tahu bahwa kapan kita bisa menolong persalinan ini, kapan kita harus merujuk. Jangan sampai kita itu termasuk decision maker juga ya. Bagaimana kita melihat bahwa keputusan yang saya ambil ini itu yang terbaik untuk ibu dan bayi ya. Jadi mengelola bagaimana persalinan itu supaya berjalan dengan lancar, ibu dan bayi sehat, selamat, dan bagaimana ketika ibu mengalami komplikasi. Jadi decision maker itu bagaimana kita membantu ibu dan keluarga membuat keputusan, kita sendiri juga melakukan keputusan klinik bisa atau tidak menangani persalinan ini, karena pada beberapa persalinan ada yang ditambahkan dengan komplikasi. Mungkin itu dari saya untuk persiapan persalinan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.